warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di KPU Staf Pemilih Berdaulat Negara Kuat bersama Yeti Nurhayati, Kadip Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih KPU Kota Tasikmalaya. Tema hari ini adalah sinergitas data siswa dengan data pemilih pemula untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Teman pemilih, walaupun pemilu serentak masih lama, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2024, tetapi pembahasan tentang pemilu itu sangat menarik sekali. Dan pemilih yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1, Angka 34 bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Tetapi membahas pemilih pemula itu sendiri juga sangat menarik. Nah, makanya hari ini bersama narasumber dari Kepala Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes HM Ali Abdul Latif MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber yang kedua ada dari KCD 12 wilayah yang saat ini diwakili oleh Bapak Kasih Pelayanan Casdisdik Wil 12 Pemprov Jawa Barat, Bapak Dedi Suryadin MPD. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Dan tidak lupa hadir Bapak Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Ade Janul Mutakin MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, ini di antara kesibukan yang sangat luar biasa dan bertepatan dengan hari pertama saum Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah ya Pak ya. Amin. Bapak, ini saya agak nervous nih ketemu duduk bersama dengan para pimpinan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan Pak, ini mungkin untuk Bapak dari Kemenag maupun dari KCD. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan KPU pemutahiran data berkelanjutan dan pendidikan pemilih berkelanjutan, khususnya untuk pemilih pemula, karena mungkin Kemenag itu kalau tidak salah membawahi madrasah aliyah ya Pak ya. Yeah. Kalau KCD SMK SMA ya. Nah, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Terima kasih. Pertama, kami sangat mengapresiasi adanya kegiatan sinergitas talkshow ini mengenai data pemilih berkelanjutan dari KPU Kota Tasikmalaya. Karena bagaimanapun data itu merupakan awal untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya nanti pelaksanaan pemilu yang menjadi sumber pokok. Kadang-kadang pilkada itu banyak gonjang-ganjingnya kan di data ya. Di data. Ada yang mengklaim datanya valid, ada yang tidak, apalagi mohon maaf bagi yang kalah kan, itu sekarang mengutak-atiknya di data. Nah, salah satu data yang menjadi sumber pokok itu kan artinya data di data pemilih pemula. Karena mungkin kalau data yang lainnya atau data yang sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan pemilu, tentu di KPU sudah ada kan. Tapi data apakah yang pemula itu, baik itu misalnya usia siswa sekolah ataupun mohon maaf yang sudah menikah misalnya, meskipun di bawah 17 tahun, itu kadang-kadang datanya masih sumir. Dan itu perlu ada penajaman pemilih, kemudian keseriusan juga untuk update tiap bulan dilaksanakan. Kami berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu itu juga nanti berlangsung dengan baik atau tidak. Pemilu itu nanti dapat berlangsung secara baik dan tidaknya itu nanti berimbas kepada pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Nah, asas demokrasi tentang kedaulatan rakyat, tentang hak pemilih dan lain sebagainya, ini sangat sesuatu yang urgen. Dan alhamdulillah KPU Kota Tasikmalaya ini melaksanakan kegiatan seperti ini, artinya bagi kami juga menjadi sebuah support juga bagi kami, kemudian juga dorongan bagi kami untuk benar-benar kita nanti melihat data yang ada pada kita tentang siswa-siswa di lingkungan Kementerian Agama yang berusia kurang lebih sekitar 17 tahun atau nanti pada saat
Harga. pemilunya misalnya akan berusia 17 tahun. Betul. Pak Dedi, bagaimana kalau dari KCD sendiri Eh, tanggapannya? dari cabang dinas wilayah 12 Dinas Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi, dan memang betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala dari Kemenang. Permasalahan data ini memang menjadi sesuatu yang sangat urgen di pemilu, kita memahami semua, tetapi kadang-kadang update data ini, jadi saya sangat menyikapi kemarin Ibu sering melakukan koordinasi terus, Pak. Ini sangat luar biasa karena berbicara data itu tidak bisa cepat, apalagi permasalahan di kondisi pandemi hari ini. Kita sendiri untuk data-data siswa ini peralihan ini tidak secepat update dalam kondisi normal. Kadang-kadang walaupun kalau di negeri mungkin kita terkontrol, Pak, karena semua menggunakan rekomendasi. Tetapi kadang-kadang untuk sekolah swasta di kota Tasik ini, negeri itu SMA hanya 10, sementara SMK hanya 4, Pak. Jumlahnya hampir 90, berarti sisanya swasta. Nah, kadang-kadang jumlah siswa ini yang dilakukan cut off di Dapodik ini kan paling di bulan September, Pak. Sementara dari September sampai akhir semester memang secara regulasi peralihan siswa itu posisi ada di Desember. Nah, tetapi kadang-kadang pihak sekolah tertentu dalam waktu tertentu ini suka ada, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di kota Tasik ini, Pak, ada wilayah-wilayah dengan zonasi ini daerah irisan, Pak. Mungkin kalau di Kemenang alias sudah terpetakan, Pak, ya, kelihatan. Nah, di kota ini, Pak, SMA 6 misalnya, posisi SMA 6 ini itu irisannya dengan kabupaten dan Ciamis. Nah ini, jadi untuk data ini, apakah nanti dari KPU ini betul-betul akan mencari data dari sekolah atau dari Disduk Capil, memang yang jadi masalah, Pak Kemenang, di PBDB. Ini akan jadi fenomena, Bu. Tapi ini menjadi rahasia umum, Pak. PBDB sekarang dengan zonasi. Iya. Pak KPU sudah bisa terpakai ya. Nah ini jadi PR KPU nih. Jadi bisa gini, Pak, SMA 1 nih. SMA 1 kuotanya 420, Pak. Zonasi itu 50%. Pada saat penerimaan siswa baru dalam posisi zonasi, kakak itu banyak muncul yang baru anggota keluarganya. Nah ini jadi PR kan, Bu? Betul. Nah, saya yang kaget SMA 1 25 itu radiusnya, Pak, hanya 1,2 1,5. Nah, berarti dalam waktu yang sama, misalnya 200 orang nih SMA 2 nih. Satu wilayah itu akan ada satu generasi yang usianya sama. Misalnya kelas 3 sekarang nih, Pak. Karena yang kelas 3 sekarang udah kena zonasi, Pak. Dulunya. Mereka kakaknya ada di Tasik. Padahal sejarah kakaknya mereka saya telusuri, Pak, itu banyak yang dari luar daerah Tasik. Nah, kami di regulasi PBDB ini hanya mengikuti sistem yang ada. Fakta kan itu mah, Pak. Sementara real nyatanya siswa ini terutama di daerah-daerah irisan, malahan bukan irisan pun yang, karena di kota Tasik ini, Pak, zonasinya zonasi kota. Kita tidak menggunakan zonasi sekolah, Pak. Jadi 10 sekolah yang ada di Tasik ini bebas dari manapun silahkan daftar. Nanti akan diukur itu dari jarak sekolah ke tempat tinggal. Dan ternyata dari Disduk Capil banyak muncul, Pak, kita udah koordinasi kakak-kakak baru, anggota baru di kakak yang dekat dengan sekolah. Nah ini saya justru balik bertanya, apakah ini akan mempengaruhi data pemilih? Tidak. Dasarnya apakah dari kakak? Karena kan siswa yang ini kan belum memiliki KTP, Pak, usia 17 tahun. Kecuali kalau sejak awal masih diberikan KTP pas on time itu. Nah ini yang jadi kendala bagi kita itu, Pak. Itu yang di kota. Dan yang irisan seperti di 6, di 10, di 7, Pak, itu banyak peserta didik yang dari kabupaten masuk ke sana dan terdata di sekolah itu, mungkin nanti bisa diurai masalah. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan sejak awal kita bisa mendapatkan akurasi data yang betul-betul bagus gitu ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, ekses di pilkada dan sebagainya itu berbicara data yang bersentuhan dengan kita itu sudah betul-betul selesai gitu permasalahannya. Mungkin itu dulu, Bu, ya. Ya, ini sebenarnya ada kaitan dengan pertanyaan kedua, Pak. Yang tadi disampaikan Pak
ada di pertanyaan, apakah data siswa yang ada di Kemenag maupun di KJT wilayah 12 itu semua warga Kota Tasik atau ada juga di luar Kota Tasik? Sebenarnya tadi udah jawab kan? Itu saya paling bertanya begini, tapi kebetulan di Sudamin tidak ada kan. Pada saat anak itu bukan warga Tasik, tapi masuk di kakak kota, maka secara otomatis anak itu jadi warga kota, Pak ya? Betul. Masalahnya, makanya harus dimulai. Dan saya yakin, Pak, ini untuk pemilih pemula ini akan jadi blunder, Pak. Betul. Karena gini, pemilu-pemilu sebelumnya, Pak, sebelum provinsi menerapkan zonasi, belum ada, Pak. Kita sudah menerapkan zonasi 3 tahun, Pak. Berarti kelas 12 sekarang itu sudah kena zonasi. Nanti saya khawatir begini, bisa saja oleh tim tertentu, orang ini kan bukan orang kota, kok nyoblos di kota, karena dia tidak tahu bahwa anak ini sudah pindah kakaknya. Ada yang ke neneknya, Pak. Malahan, maaf, Pak, ada yang dititip ke Pak RT, Pak. Karena saking ingin masuknya ke SMA 1, SMA 2, SMA 5 terutama, Pak. Tapi mohon maaf deh, saya sedikit diekspos karena memang saya juga kemarin agak galau juga, tidak disampaikan bagaimana, Pak. Karena nanti saya yakin KPU ini akan mencari pendataan data pemilih itu, penelusuran awal yang tidak punya KTP itu dari kakak, Pak ya. Nah itu mungkin. Nah, kalau dari kita aku tidak ada zonasi kan di Bapak ya. Ini apa di calon ya. Karena kalau kita sudah jelas nggak ada masalah. Anak itu orang Tasik misalnya, anak itu siswanya Tasik asli kota ataupun bukan, bagi kita kan kelihatan. Tidak ada zonasi, Bapak ya. Pak Kemenag ini mohon maaf, rata-rata banyak kota Tasik, warga kota Tasik atau kebanyakan dari luar kota Tasik? Begini kan kita data siswa itu ada 2 kalau di kita. Yang satu memang anak yang sekolah formal ya di Sabang. Nah ada juga pesantren yang memang sekolah di Aliyah misalnya. Dan juga ada yang pesantren khusus. Nah jadi kita misalnya ada dari 2035 siswa kemarin yang ikut ujian madrasah UM kelas 3, artinya rata-rata sudah usianya 17 lah gitu ya. Itu sekitar 40% bukan orang Tasikmalaya kota yang gitu. Karena banyak yang dari luar gitu. Nah tapi kalau kita kan dari data siswa itu bisa dilihat. Yang untuk kota Tasikmalaya kita hanya sekitar 1.400-an lah yang asli kota Tasik. Jadi tidak sejelimet ya ada di apa. Itu saya itu yang bikin galau, Pak. Karena perpindahan anak ini kan. Jadi saya sampaikan ke orang tua, Pak, karena kami punya datanya sebetulnya ada di sekolah-sekolah. Ini anak nanti kalau sudah kelas 12, bagaimana nasibnya? Ini harus dipindah, kakaknya pindahkan kembali gitu. Kalau dibiarkan ini akan menjadi benang kusut, Pak. Karena kan akan berakumulasi, Pak. Mungkin angkatan pertama yang kelas 12 ini, taruhlah dari 10 sekolah yang negeri saja dulu, belum swasta nih, Pak. Kalau swasta mungkin tidak ada zonasi. Perpindahan siswa rata-rata misalnya tadi sekolah menerima di angka 300 itu kali 10 aja udah hampir 3.000, Pak. Nah ambillah 50% misalnya tadi. Karena begini, Pak, orang Mangkubumi ingin diterima di SMA 1 yang prestasinya tidak bagus, mohon maaf nih, kadang-kadang mereka ngambil langkah memindahkan datanya di kakak tadi. Nanti kan bisa blunder. Tapi apalagi itu masih sesama warga kota Tasik gitu ya. Tapi dalam posisi pilot dan sebagainya itu akan terjadi juga. Karena pilot kan ada daerah itu juga ya. Iya, makanya ini PR buat KPU. Kalau dibahas di pemerintahan kota, kalau memang saya yakin lah itu di angka 30%-an di tiap sekolah. Itu dikembalikan ke tempat asal-asalnya. Kalau kami kan itu sudah di luar ranah kami. Kita pun sudah sampaikan, Pak, tolonglah jangan melakukan itu dalam PBDB. Karena kami sering kedatangan komplain dari masyarakat setempat, apalagi memindahkan itu tanpa koordinasi ke RT RW, Pak. Tahu-tahu, ya saya cek, Pak, karena kita pakai sistem di provinsi itu. SMA 1, SMA 2, Pak, radius dari sekolah 1,2, Pak. Berarti kan berbentuk jari-jari, Pak. 1,2. Saya mikir, mungkinkah ada 200 ibu melahirkan dalam waktu tahun yang sama? Terus, Pak. Karena jumlah siswa kan 420, Pak. 50%, 200 itu zonasi. Saya sampai, ini gimana ya?
Tetap Pak, kalau dalam proses kan kita berbicara fakta. Selama ada di data kakak, ya itu secara regulasi hukum kita tidak bisa. Tetapi logika-logika itu menjadi debatable Pak. Nah itu Pak PR, ya itu Indonesia. Kita kan saking cerdasnya, ada celah-celah tertentu ya dimanfaatkan. ya itulah. Pak PR lah Pak Ketua. Nah, Minimal ada jaring aspirasi dari kami lah Pak Ketua. Bagaimana Pak tanggapan Bapak nih dari pernyataan-pernyataan Pak Kamenag dengan Pak Kasih? Ya, jadi menarik ya apa yang disampaikan oleh tadi Pak Kemenag, Pak Kasih berkaitan dengan fenomena data siswa tadi ya. Jadi intinya pertama KPU ingin menjaring pendataan pemilih itu dari awal Pak. Jadi kenapa kita punya program yang disebut dengan pemilih berkelanjutan. Tadi walaupun kita jauh dengan pemilu, kita ingin menjaring pendataan pemilih ini dari jauh-jauh hari. Dan itu bertahap. Tidak langsung nanti di hari menjelang tahapan langsung data pemilih dari 2019 langsung terakumulasi, tidak seperti itu. Kita ingin pendataan pemilih ini secara bertahap. Artinya kalau dalam konteks yang 17 tahun, artinya setiap hari ada saja yang berusia 17 tahun. Makanya kita berkoordinasi kerjasama kemitraan dengan Bapak Kabal Kemenag dan ke KCD ya, Disdik di wilayah 12 Provinsi Jawa Barat. Itu ingin dari awal kita ingin mendapatkan data-data tersebut, walaupun tadi yang belum 17 tahun tapi 17 tahun dari hak kita masuk. Nah ini kita punya aplikasi yang secara otomatis setiap hari ini ada usia 17 tahunnya terdeteksi begitu. Nah mengenai permasalahan-permasalahan tadi, nah ini memang yang menarik nih tadi ada yang wilayah, karena betul bahwa untuk studi pertama yang luar kota Tasik begitu, kemudian yang kedua yang memang luar kecamatan, karena nanti untuk pileg itu betul ada daerah pemilihan gitu, yang harus. Nah sementara elemen data pemilih ini sendiri bukan hanya sebatas nama dan NIK, tetapi memang lengkap dengan alamat sampai RT dan RW, bahkan nomor kakaknya, nomor NIK-nya begitu. Nah persoalan tadi yang kasih disampaikan kakaknya, memang itu ya Pak, salah satu permasalahan dari data pemilih itu diantaranya itu. Ada yang kemudian ketika pindah kakak, nah sementara di kakak awalnya ini belum dihapus. Di kakak awalnya masih terdata di KPU, bahwanya kemudian ketika kita mendata, kemudian nama itu masih ada. Kakaknya jadi berubah. Akhirnya kemudian itulah yang disebut kemudian nanti ada kegandaan. Ya kegandaan kok namanya ada dua. Kemudian juga nanti ya, nomor kakaknya ada dua, alamatnya ada dua, padahal nama ini di sini ada begitu. Nah mungkin itu nanti PR dan tugas dari KPU yang nanti kami sudah ngasih PR. Betul. Karena memang salah satu ketentuan bagi pemilih itu dia harus nanti pada hari H itu adalah memiliki KTP elektronik atau pengganti KTP elektronik. Nah, walaupun mungkin dari awal kita melakukan pendataan, nanti kita koordinasikan itu dengan data yang ada di Disduk, kita konsolidasikan. Nah, kemudian nanti untuk lebih meyakinkan lagi bahwa nanti faktualnya pemilih itu ada di mana. Nah, KPU punya program nanti pas menjelang tahapan apa yang disebut dengan coklit gitu ya Pak. Nah, coklit. Jadi nanti kita langsung mencocokkan penelitian, langsung ke lapangan. Kalau ternyata ini ternyata ketika nama ini tidak ada, udah pindah, nah maka mungkin nanti kami di sana melakukan pencoretan. Nah, untuk sementara ini kita berdasarkan hukum administratif saja dulu gitu. Walaupun mungkin tadi dia kecamatan mana ada di mana, ataupun bahkan mungkin luar kota tapi kakaknya ada di Tasik, ya mungkin kita data dulu di Tasik dulu Pak gitu, karena hukum administratifnya seperti itu sementara gitu. Ya, ini sangat seru sekali ya membahas data sisa atau dalam hal ini kategori pemilih pemula ya, karena memang pemilih pemula itu punya karakter tersendiri. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sinergitas antara Kemenag, KCD dengan KPU mengenai data siswa yang masuk kategori pemilih pemula, Pak? Sinergitasnya apakah ada MOU antara KPU dengan Kemenag KCD mengenai data, pendistribusian data siswa dikirimkan ke KPU atau bagaimana Pak? Sinergitasnya Pak? Sebetulnya pelaksanaan sinergitas bisa juga secara resmi ya, ada MOU, bisa juga jadi sebuah memang kewajiban kita sebagai instansi ya untuk memberikan data. Yang paling pokok itu sebetulnya
sebetulnya kan teknis Betul. penyampaian seperti apa. Kalau menurut saya itu sebetulnya sejak untuk pertama kali misalnya data awal itu kan harusnya di tahun ajaran baru. Iya. Nah, di tahun ajaran baru itu sudah terbentuk. Betul. Nah, ada jumlah siswa yang kota Tasikmalaya itu berapa. Nah, terlepas apakah itu nanti kakaknya ada yang kakak asli, betul-betul asli ya, ataupun kakak Pindahan ya. nah kata ketua KPU kan yang penting hukum administrasi dulu kan. Administrasinya dulu. Nah, jadi harusnya di tahun awal ajaran, nah itu nanti dibuat laporan, misalnya kita menyampaikan informasi kepada KPU bahwa jumlah pemilih usia 17 tahun dan yang diperkirakan nanti sampai tanggal apa, misalnya hari hanya tahun 2024 itu berusia 17 tahun ada berapa. Nah, dari data itu kan bisa ada lagi perubahan data ke depan. Jadi sambil menunggu misalnya apa ya untuk tahun 2024 itu ya minimal 3 bulan sekali kita ada update data, update data. Sambil biasanya kan kita juga kalau per bulan itu kan ada laporan gitu ya, laporan mutasi siswa. Nah, kita ada berapa. Nah, hasil laporan itu juga bisa dilakukan ke KPU. Nanti kan pada akhirnya KPU ada kegiatan checklist itu kan ya, untuk melihat perantasi bukan ya, atau hanya nempel kakak ya, kan gitu. Betul. Jadi sini jelas sebetulnya bisa dilaksanakan baik formal maupun juga secara non formal biasa. Karena memang kita juga punya rasa ya, moral kita juga kewajiban kita untuk ingin agar pemilu satu berjalan dengan baik, yang kedua punya database yang baik. Kan hasilnya juga untuk masyarakat Kota Tasik itu sendiri kan gitu ya. Perkiraan jumlah Pak, jumlah siswa yang ada di lingkungan Kamdal sendiri itu udah berapa ribu Pak? Kalau untuk usia 17 atau menanti menjelang 17? Kalau kita kemarin itu siswa yang diperkirakan 17 dan yang akan nanti berusia 17 itu sekitar 8.300. 8.000. Luar biasa ya, luar biasa. Pak, bagaimana Pak sinergitas dengan KPU untuk KCD itu sendiri? Tadi udah saya sampaikan di luar Pak Kemenang, memang kita kalau penumpangnya banyak, posturnya besar gitu, SDM yang ada sangat terbatas, sehingga kami berharap Pak dibuat MOU ini mengikat sampai ke sekolah, sehingga cara akurasi datanya bisa sampai dengan operator Pak, dari Dapodik gitu kan, itu lebih real lah. Karena kalau nanti ibu terus minta ke saya lempar lagi ke staf, kasihan tidak cepat Pak. Ya, jadi maka dibuat MOU dan itu akan turun sampai ke ranah sekolah, termasuk mungkin nanti kegiatan-kegiatan KPU untuk sosialisasi dan sebagainya kan lebih nyaman lagi dengan pihak sekolah. Karena untuk siswa saja Pak, di kita itu bisa diangkat 20.000 Pak total. Guru saja 5.000, PNS-nya 1.779. Dan untuk posisi sekolah di kota ini karena tadi memang beririsan dengan kabupaten, di wilayah-wilayah tertentu ini tetap Pak, peminat dari kabupaten ini untuk masuk kota itu sangat tinggi. Itu yang jadi masalah. Walaupun sekarang untuk SMK terjadi pergeseran. Jadi ada di kota-kota satelit SMK ini sudah bagus, sehingga mereka ada tapi SMA enggak masih ke kota. Nah, jadi untuk SMK ini terjadi penurunan kalau di kota, terutama SMK yang swasta. Dan tadi memang kita tidak bisa memberikan akurasi data yang masif, terkendala tadi Pak di zonasi itu. Sehingga harus betul-betul nanti KPU bersentuhan dengan operator, karena di sekolah ini kan punya data hard copy-nya. Itu dicek asalnya dari mana dan sebagainya. Kalau memang mau betul-betul datanya akurat. Karena kami yakin, kalau kami kan kemarin pakai kacamata kuda Pak. Selama ada, karena sistem itu kan on off 1-2 gitu kan 1-0. Selama ada di sana mah siapapun orang tuanya nggak tahu kita udah ada bahwa anak itu radiusnya dari sekolah sekian. Dan memang ini menjawa barat Pak. Untuk SMA 3 Bandung saja sama Pak. Masih ada apartemen di hotel ada orang yang tinggal di sana. Ini sudah Pak, sudah kita usulkan untuk, tapi kan dari Kemendikbudnya tetap Pak
masih muncul Iya. Zonasi gitu ya. Malah kita sarankan zonasi ini bukan zonasi wilayah, tapi zonasi. Makanya saya udah putuskan untuk kota Tasik ini tidak ada zonasi wilayah. Jadi zonasi sekota, Pak. Oh iya. Malah untuk kota Tasik mau ke SMA 1 nanti jarak Bebas, yang ya. menentukan. Ternyata digituin, Pak, itu muncul muhajirin baru, Pak. Tapi kan harus diansor, diterima. Jadi saya bingung juga, Pak. Kita udah siasati. Nah, kalau untuk kabupaten memang dibuat wilayah, Pak. Singaparna, Karangnunggal, Sukaraja kita buat. Jadi ada aturan gini, Pak, kalau zonasi itu. Misalnya SMA 1 Singaparna, Iya. Kecamatan Singaparna, Sariwangi, misalnya Lewisari. Nah, di luar itu nggak bisa diterima, Pak. Dengan zonasi itu. Nah, untuk di kota kita mau buat seperti itu, tapi irisannya sampai ke RT RW, Pak, ke kelurahan. Di sistem belum support, sehingga akhirnya dibuka di kota. Sudahlah, kota zona kota, jadi tidak ada kecamatan dan kelurahan. Nah, kita udah ada itu, mungkin masyarakat ya udahlah apa adanya gitu Pak ya. Ternyata di tahun kedua, Pak, kita cek ada yang masuk data persyaratan dan sebagainya, mereka lebih cerdas, Pak. 8 bulan sebelumnya sesuai regulasi sudah pindah, Pak. Dan itu memang sulit, Pak, pada saat. Nah, sehingga kami usulkan membuat MOU sampai ke sekolah saja, Pak. Iya. Karena untuk sekolah kami itu kan seperti SMA 1, SMA 2, SMK 2. SMK 2 itu di angka 2.500, Pak. Kalau Jadi total semua sekota kok perkiraan berapa? 20.000 dengan swasta itu, Pak. Dengan swasta Lebih. itu wilayah kota Tasik Iya. saja. Kalau dengan kabupaten Lebih dari itu. Nah, jadi untuk SMK ya lebih banyak lagi. Dan SMK sekarang itu jarang yang dari luar, Pak. Karena untuk di wilayah Kabupaten Tasik kan di Karangnunggal, di Raja Polang, Mangunjaya sudah ada sekolah-sekolah yang malahan kadang-kadang juga suka ini sama Alia karena berdekatan tuh ya. Makanya saya sarankan ke Pak Kemenang buka saja, Pak, Alia kejuruan. Biar ini, Pak, kami dengan gerbong besar ini Pak sebetulnya tidak nyaman juga, gede, Pak. Untuk biaya BOPD saja, BOPD itu yang insentif suban yang ada sedikit ini, Pak. Kita tuh diangkat 190 miliar, Pak. Tapi kalau diurai begitu kan, Pak, tidak terlalu Ini luar biasa yang membahas data siswa di teman pemilih. Pak Ketua nih, tanggapan Pak Ketua bagaimana dengan sinergitas? Iya. Tadi diusulkan malah. KPU Kota Tasikmalaya sangat menyambut gembira begitu kan atas usulan, bahkan kehormatan juga sebenarnya bagi kami KPU Kota Tasikmalaya bisa bermitra, apalagi nanti kalau kemitraan ini, kerjasama ini kita bingkai lah ya dalam bentuk semacam MOU, sehingga betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kemenag ataupun oleh Pak Kasih bahwa ini berkelanjutan, tidak hanya sebatas untuk sekarang saja, tetapi memang nanti untuk sampai terus 2024 menuju ke sana, bahkan mungkin bisa terus gitu. Karena apa? Karena tadi betul bahwa persoalan pemilih pemula ini jumlahnya begitu luar biasa gitu kan, sangat-sangat potensial. Nah, maka kalau kita tidak diawali gitu ya dalam pendataan ini dari hulunya dengan berbagai macam problem tadi yang disampaikan oleh Pak Gazi begitu kan, wah ini nanti kalau di ujung bisa mungkin nanti bahkan banyak pemilih yang tidak akan terdata, bahkan banyak pemilih nanti yang kegandaan yang muncul di akhir gitu kalau kita tidak terdeteksi dari awal. Nah, maka mungkin kami setuju sekali, sangat menyambut gembira dengan kemitraan dengan Pola. Nanti kita dalam bentuk MOU yang mungkin nanti teknisnya seperti apa, sehingga persoalan-persoalan dari awal ini sudah kita bisa terdeteksi, sudah kita bisa antisipasi, baik itu tadi ada yang dari luar kota begitu ya, ataupun mungkin yang luar kecamatan gitu ya. Mungkin nanti kita juga akan koordinasi juga dengan Disduk begitu ya, dengan Disduk, bahkan menjelang tahapan biasanya kita koordinasi juga dengan kota kabupaten yang lain gitu Pak. Jadi nanti dengan kabupaten, dengan Ciamis, dengan Banjar yang lainnya kita koordinasi, nanti ada konsolidasi data. Apakah nanti si A ini ada di kota mana gitu kan, ketika
nanti faktualnya ada di mana begitu. Nah ini mungkin nanti tugas kami dalam tahapan untuk melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ini teman pemilih ternyata membahas pemilih pemula ini sangat luar biasa ini. Seru sekali, malahan sampai ada curhatan segala sering. Tetapi yang menjadi pemilih pemula itu ada karakter yang berbeda, Pak. Di antaranya pemilih pemula itu kan belum mempunyai pengalaman memilih. Kemudian antusiasnya sangat tinggi. Kemudian kadangkala kurang rasional. Punya rasa ingin tahu yang tinggi. Yang terpenting adalah bahwa selain pemilih pemula itu asetnya pemilu, tetapi pemilih pemula itu juga merupakan sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup banyak. Tadi luar biasa. Ini kalau mungkin menjelang 2024 itu ada kemungkinan pemilih baru dari pemilih pemula itu ada 24 ribuan lebih. 28 ya, karena dari Kemenang 8 ribu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sinergitas program pendidikan pemilih kepada pemilih pemula antara Kemenang, KCD dengan KPU untuk mensosialisasikan sejak awal, karena kalau usulan KPU dikabulkan bahwa tahapan itu 30 bulan sebelum hari H, ada kemungkinan tahapan itu dilaksanakan di akhir 2021. Tentunya pemilih pemula sebagai aset pemilu, sebagai juga aset peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup banyak, ini kan perlu ada pendidikan pemilih. Nah, sinergitas programnya antara Kemenang, KCD dengan KPU bagaimana? Walaupun ini agak lama, tetapi kan perlu dari sekarang. Apakah guru PKN yang diterjunkan atau KPU nanti kerjasama tuh bagaimana, Pak? Memang sangat perlu ya ada sosialisasi untuk pelaksanaan tentang sinergitas bagi pemilih pemula ini, karena pemilih pemula itu kan kalau bahasa agamanya kan bayi yang baru lahir, fitrahnya suci, masih suci. Jadi tergantung, kalau dalam hadis itu tergantung ibu bapak. Nah kalau di pemilu itu kan tergantung kepada medsos, tergantung kepada lingkungan. Kadang-kadang anak kan mohon maaf tidak mengetahui, dan anak kadang-kadang tidak mau tahu ya tentang partai politik, partai seperti apa, arah misinya seperti apa partai tersebut. Yang penting anak itu kan dia rame-rame ikut gitu. Yang penting harus nyoblos ke A ke B-nya. Ya kadang-kadang jadikan mainan juga kadang-kadang kan. Tidak tahu esensi dari pemilu itu untuk seperti apa. Ini harus disosialisasikan sejak awal kepada para pemilih pemula. Pertama kan mungkin bisa bekerjasama dengan tadi guru PKN ya. Jadi nanti kalau sudah ada Pak Kasih tadi mengatakan misalkan MOU kan, pada kegiatan-kegiatan tertentu kita ada misalnya pelaksanaan sosialisasi tentang pemilu ini dari mata pelajaran PKN. Bisa KPU ada datang ke sekolah atau guru PKN yang talkshow seperti ini. Kemudian nanti hasilnya disampaikan dan dilihat ke para siswa supaya siswa mengerti sedikit-sedikit dari arti itu pemilu sendiri sampai kepada nanti teknis pelaksanaan pemilunya seperti apa, agar anak itu nanti atau pemilih itu punya gambaran ya, dan juga banyak cara-cara melalui media sosial, karena kan anak atau siswa itu senang di medsos ya. Jadi nanti mungkin KPU kan bisa bikin tagline-tagline tentang pemilu itu, kemudian disampaikan ke sekolah-sekolah kita, ke madrasah-madrasah kita, sehingga sedikit banyaknya sampai 2004 itu misalnya nanti 2004 anak sudah punya ya sudah punya gambaran sedikit kan gitu. Meskipun tentu pengaruh lingkungan media sosial itu sangat tinggi kan. Sangat tinggi bagi siswa itu kan gitu ya. Pak, bagaimana Pak Dedi? Sinergitas programnya nih? Saya melihat begini, kalau Kemenang kelihatannya
Takdim Pak Guru kiatnya Pak. Oh. Kalau beliau A kuat itu. Nah kalau di kami itu lebih cenderung heterogen Pak. Sehingga sekarang kita menerima beberapa MOU Pak. Ada polisi masuk sekolah, jasa masuk sekolah. Malah yang polisi masih saya baca, jadi saya. Jadi kenapa tidak ada KPU masuk sekolah? Iya. Jadi, nah KPU masuk sekolah, terus nanti akan muncul Pak. Ada seperti dari Menhukam, ada siswa sadar hukum, ada polisi siswa. Karena pada saat corong ini masuk ke guru, masuk ke kepala sekolah, yang namanya guru dengan kepala sekolah kata bapak tadi. Jadi ini bayi suci gitu. Bayi suci. Wah ibu bapak, saya yakin bapak ibu gurunya sudah punya pilihan termasuk saya. Konflik interest itu akan terjadi ya. Termasuk Pak KPU sama. Tapi pada saat kita memunculkan ada komunitas siswa sadar hukum, ada Ilma sekarang mungkin Pak Kemenang juga tahu. Itu anak itu lebih, nah tinggal kita memagari mereka. Sadar pemilu ya. Ya sadar pemilu, ada KPU masuk sekolah. Apakah nanti Bapak Ibu akan memberdayakan Bu Guru PKN jadi unsur dari kepanjangan tangan KPU mana? Nah jadi, dengan posisi seperti itu kan itu bisa terus berjalan Bu. Atau kenapa tidak bahwa kegiatan tentang pemilihan umum ini ada di ekstrakurikuler? Karena kelihatannya polisi, siswa sadar hukum, ya. Malahan kan kalau Pak Gubernur ada juga santri masuk sekolah Pak, jangan masuk sekolah dan mahal lah itu. Karena kegiatan KPU ini kan terus bergulir selama NKRI ini ada. Tapi saya lihat update data informasi di kurikulum ini sangat terbatas Pak. Sangat terbatas. Dan nanti pada saat ini tidak dibuat kerangka yang bagus, dikhawatirkan tadi yang Bapak sampaikan. Siswa ini adalah bayi yang suci, terus tidak dibingkai. Nah sekarang untuk guru saja kita punya program Pak di GTK itu kan ada penghargaan, ada kesejahteraan, ada perlindungan Pak. Itu Pergub 54/2021. Nah kenapa tidak bahwa bingkai KPU ini dibingkai dengan keputusan pemerintah pusat atau siapapun dan menjadi bagian unsur yang terpenting ada di dalam. Karena yang kami khawatirkan tadi apa yang Bapak sampaikan, ini kan bayi suci gitu dan bertambahnya akan semakin bertambah. Dan mereka ini kan sudah termasuk kategori melek digital. Jadi native digital. Jadi mereka pada saat nanti melek digitalnya bagus, native digital, tetapi mereka melihat data yang tidak bagus, bisa saja Pak jadi golput Pak. Nah itu yang kita khawatirkan. Ya Pak jadi golput, informasi di sosial media karena daya literasi mereka di Indonesia sangat tinggi. Jadi mereka kalau diajak ngobrol begini tidak begitu ini Pak. Tapi kalau kita masif di media digitalnya ada, di unsur kebijakannya ada, nah mungkin izin Ibu Yati tadi bangun tidur apakah langsung menyapa suami atau mencari HP? Siswa lagi kan anak saya betul Pak. Saya lihat berapa jam itu, tetapi saya dapat Sagalau itu ada jawaban lagi diklat waktu itu di BPSDM dari seorang profesor dari ITB, jangan khawatir Pak. Pada saat literasi anak kita sangat tinggi terhadap digital, memang itu dunia mereka. Paling kita hanya mengingatkan hal-hal yang prinsip saja. Ya, jadi memang itu tidak bisa dipungkiri Pak. Jadi nanti daya literasi mereka tinggi di dunia digital, sementara kondisi real tidak cocok. Saya yakin Pak, anak-anak kita 20-30 tahun yang akan datang itu akan memboikot, merubah sistem. Tapi kalau memang itu terjadi ya itu mana? Mungkin kata mereka, udah jangan seperti ini, bisa apa ya? Pola pemilu dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita lakukan langkah-langkah yang tadi MOU, ada tim digital dan sebagainya, atau tadi munculkan KPU masuk sekolah, atau nanti ada kalau siswa sadar hukum, kalau ini siswa sadar pemilu. Jadi mungkin itu Pak ya. Saya izin beliau karena kalau di pesantren saya yakin Bu, takdim gurunya sangat tinggi. Ada kan ya? Ada di Cipas juga ada Pak. Kalau bagi santri tadi itu ibadah.
Betul, makan beda Iya. Pak Ketua nih, ini ide-idenya luar biasa, sudah jelas program apalagi nih ide aplikasi sekolah, kemudian itu akan polisi jaksa juga masuk sekolah. ya, membentuk siswa sadar pemilu. Tanggapan-tanggapan Jadi betul, apa namanya menarik gitu ya. Jadi keresahan KPU tentang tadi Pak, tentang apa namanya pemilih pemula. Biasanya pemilih pemula tadi kan Pak ya, mereka literasi digitalnya tinggi tapi realitasnya kurang atau bahkan mungkin tadi ada terpapar oleh Bisa jadi a priori. iya informasi-informasi hoax begitu kan yang memprovokasi mereka. Akhirnya kemudian mereka acuh, mereka apa namanya jadi golput lah begitu. Itu terus terang kekhawatiran kami di KPU sehingga kemudian memang KPU RI punya program juga untuk bagaimana menyasar apa namanya kepada pemilih pemula, sehingga kemudian KPU punya program pemilih apa sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Itu satu. Yang kemudian KPU juga punya program optimalisasi media sosial. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasih, KPU mungkin ingin mengisi ruang-ruang tadi ya, ingin mengisi ruang atau memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi kepada generasi muda gitu kan terhadap pemilih pemula. Kita ingin menggunakan saluran-saluran itu sebagai sarana sosialisasi. Nah, kalau kemudian tadi ide yang brilian muncul dari Pak Kasih ataupun Pak Kemenag tadi bagaimana nanti Di masa orientasi siswa awal kan bisa Pak ya? Bisa. Iya. Walaupun belum hak pilih mereka. Iya. Tapi kan 2 tahun ke depan mereka sudah dapat informasi awal Pak ya. betul. Jadi tadi saya setuju gitu kan kalau kita punya program tadi apakah KPU masuk sekolah atau tadi siswa sadar pemilu begitu kan. Nanti tinggal kita rancang saja desainnya seperti apa, modelnya seperti apa, sehingga kemudian nanti kita dalam implementasinya apakah nanti melibatkan para bapak ibu guru di sekolah sehingga bisa menyampaikan mensosialisasikan. Sebab tadi Pak ya jumlah siswa, jumlah sekolah kan banyak sekali gitu kan. Nah nanti kita desain mungkin kita akan melibatkan para bapak ibu dan guru untuk bisa juga membantu mensosialisasikan itu, atau kita menggunakan media-media sosial, media-media digital, sehingga kemudian informasi ini bisa langsung cepat kepada anak mah nggak boleh ya kan, kata-kata golput juga berat dan makanya kan ke anak mah nggak nyoblos nggak jos. Betul lah. Nyoblos keren gitu. Iya. Nggak nyoblos nggak keren Pak. Betul. Ya memang apa namanya, karena memang pemilih-pemilih itu punya gejolak yang tinggi, semangat yang tinggi. Kalau tidak dikendalikan itu akan menjadi efek ya terhadap sosial di dalam kepemilikan. Terima kasih, kami sangat berbahagia hari ini bisa bersama-sama ngobrol bareng ya KPU dan juga dari KCD. Hari ini menimbulkan bagi kami sesuatu juga yang sangat baru dan akan menjadi informasi yang sangat baik untuk kami sampaikan ke madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren tentang pentingnya pemilu bagi para pemilih berkelanjutan, dan mudah-mudahan informasi ini atau kerjasama ini bisa terus ditingkatkan untuk benar-benar pertama mungkin KPU punya data pemilih yang qualified ya, kemudian yang kedua juga mudah-mudahan ini menjadi sosialisasi yang sangat baik kepada para siswa kami, para santri kami untuk mereka benar-benar mengerti, memahami dan melaksanakan kegiatan pemilu. Dari kami sama sangat mengapresiasi karena kami berkeyakinan bahwa pemilu yang berperiode ini menentukan nasib bangsa ya. Oleh karena itu berangkat dari data yang akurasinya sangat bagus, terus dari pemahaman pemilih pemula yang tadi digarap secara step by step, mudah-mudahan itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan semua. Karena saya berkeyakinan walaupun tadi ada persepsi bahwa dunia pendidikan menentukan segalanya Pak, tapi saya berpersepsi politik lah hari ini Pak. Pertama tentunya kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan kehadiran dari Pak Kemenag juga Pak Kasih di forum ini, dan juga atas kerjasamanya baik yang sudah ataupun mungkin nanti yang akan datang kita lakukan. Karena kami dari KPU
berprinsip bahwa keberhasilan pelaksanaan pemilu khususnya di Kota Tasikmalaya itu bukan hanya sebatas tugas dan kerja-kerja KPU semata, tetapi juga melibatkan semua pihak, semua unsur. Dan dalam hal ini tentunya keterlibatan dari dunia pendidikan yang hari ini bisa dimotori lah gitu ya oleh Pak Kepala Kemenag dan juga dari KCD gitu kan. Nah ini tentu akan bisa semakin membuat kami optimis untuk pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya itu bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih Pak Kamenag, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Demikian teman pemilih, bincang-bincang kali ini mengenai sinergitas data siswa dengan data pemilih pemula untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Semoga ini menjadi media edukasi untuk kita semua. Dan jangan lupa tonton terus ke channel YouTube KPU Kota Tasikmalaya. Jangan lupa pula like, subscribe, and comment. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.